You only need to think about risk sama reward. Terus kalau ada deposito kan kelok tuh, gimana? Sehingga ketika saya udah atur pos-posnya, saya habiskan nggak apa-apa. Kalau FOMO wajar-wajar aja, cuman istilah gini loh, kita mesti tahu gold itu naiknya kenapa. Ekonomi, keuangan kayak gitu. Apalagi semakin posisi kita tinggi, itu sangat dibutuhkan. Hari ini kita bakal membahas suatu diskusi yang pastinya nih seru banget. Tapi tenang aja, semoga alur diskusinya juga membuat teman-teman di sini merasa lebih bisa diterima ya ketika kita berdiskusi. Karena kita sangat terbuka juga, nantinya akan ada Q&A. Jadi hari ini kita bakal ngobrolin tentang understanding growth mindset. Karena ini tuh merupakan kayak roots-nya lah ya dari segala topik pembahasan kita hari ini seputar finansial. Jadi hari ini kita akan ngomongin mindsetnya terlebih dahulu nih, berkaitan dengan kondisi atau keputusan finansial yang pastinya kita akan hadapi sehari-hari, atau mungkin planning yang lebih besar adalah planning menuju 2026 nanti. Nah, di finansial ini ada yang disebut fixed mindset dan ada yang disebut juga growth mindset. Sebenarnya growth mindset tuh selalu ada dan fixed mindset tuh selalu ada. Tapi komposisinya tuh yang seperti apa? Nah, tapi ini kan bukan sesuatu yang benar atau bukan sesuatu yang salah juga ya. Jadi apa sih dan mengapa sih sudut pandang itu sebenarnya mempengaruhi keputusan finansial dari seseorang? Dan bagaimana cara menggeser cara berpikir hingga bisa membuka lebih banyak peluang? Karena mindset itu adalah roots kita pada akhirnya membuka peluang-peluang baru kan. Tuh. Mungkin siapa yang mau menjawab duluan dari Mas William, boleh? Gentleman Boleh. first. Gentleman first. Kalau kita ngomongin tentang fixed mindset sama growth mindset, sebenarnya kan nggak ada yang salah ya dari dua hal itu ya. Itu kan nature-nya manusia. Setiap orang punya pandangan yang masing-masing. Fixed mindset, mereka adalah orang-orang yang percaya bahwa saya lahir begini, saya punya kompetensi begini, saya punya skill kayak gini, ya udah semuanya by nature. Bagusnya apa? Dia confidence. Tapi mungkin kurangnya apa? Dia ketika ada perubahan, dia merasa bahwa enggak. Gue tuh begini aja. Jadi dia stick dengan apa yang dia percayai kayak gitu. Ketika kita berhadapan dengan dunia yang uncertain, yang mungkin butuh adaptasi lebih, mereka yang fixed mindset bakal punya kesulitan. Beda dengan mungkin yang growth mindset. Mereka percaya bahwa kalau misalnya gue sekarang nggak tahu, nggak apa-apa. Nanti gue akan tahu. Gue akan bisa belajar, gue bisa upskilling, gue bisa mencoba lagi kalaupun gagal. Tapi tendensinya karena orang ini mau mencoba, oke, belajar dulu, sabar. Keputusan-keputusan yang penting itu ntar dulu deh. Karena gue rasa nggak yakin. Jadi semua tuh kalau kita timbang-timbang ada plus minusnya. Gak ada yang bagus, gak ada yang benar. Kayak gitu. Ada yang fixed mindset, ada yang growth mindset. Tapi ada juga proporsinya growth mindset with fixed mindset. Ada yang fixed mindset with growth mindset. Seperti tadi Mbak Alia sampaikan bahwa proporsinya seperti apa. Kalau dari sisi keuangan ngaruhnya gimana? Oke, sebenarnya gini, growth itu wajib sih, nggak cuma mindset ya. Tapi kalau kamu nggak punya mindsetnya, kamu nggak tahu apa yang harus kamu pikirin. Karena every action, every reaction itu sebenarnya berasalnya dari your mind. Dan kalau ngomongin uang, kita dari lahir nggak ada yang dari bayi, hey aku jago ngelola uang tuh nggak ada. Mohon maaf nih, ya. Hai dari lahir aku udah boros banget nih gitu. Gak ada juga gitu. Dan hai dari lahir aku bisa trading saham, bisa kaya, bisa ini. Gak ada. Tapi pertanyaannya adalah seberapa mau kamu grow. Karena growing itu yang susah adalah menerima resikonya. Jadi ngomongin tentang growth dan fix, yang pertama harus dicek adalah how well ourselves itu managing risk. Risk takut gagal, risk takut ditolak, ya kan? Tolak pacar mungkin, tolak mau coba beasiswa mungkin, tolak kerjaan. Any rejection itu berasal dari kegagalan. Tapi ketika ditanya, kenapa sih semua orang takut gagal? Karena parenting. Seberapa sering kita mendengar, nak jangan jauh-jauh main nanti apa gitu. Iya benar lagi. Jangan ini tapi jatuh. Jadi hubungan X, Y-nya itu, Y-nya tuh sesuatu yang buruk. Sedangkan jarang, nak kamu tampil ke sana, kamu bisa jadi selebriti. Nggak ada. Kamu harus nyoba ngambil skill ini. Dari skill ini kamu bisa gini.
seberapa banyak millennials terutama yang mendapati orang tua yang mengencourage mereka untuk nggak apa-apa gagal. Dan itu yang membuat orang-orang tuh lebih fix gitu. Dan akhirnya itu ngaruh kepada cara kita mengambil keputusan finansial. Bener lagi. Kayak punya tendensi kita, orang tua kita kan sangatlah preventif ya. Tapi kan kalau kita ngelihat sekarang orang tua millennials itu udah lebih open. Yes. Kayak gitu. Jadi memberikan ruang fleksibilitas, nggak apa-apa anak salah, anak jatuh kayak gitu. Untuk mereka bisa belajar kayak gitu. Betul. Yes, bener banget. Aku jadi bingung nih aku belajar finansial apa parenting. Karena seperti aku juga Karena banyak nih, seperti aku turunannya juga akan banyak menerapkan nih. itu untuk anakku nanti ya. Iya, Tapi ini iya. berarti sebenarnya semua tuh berkesinambungan juga ya. Yang namanya ilmu untuk kita mengetahui growth dan mindset itu ya at the end kita harus tetap belajar dan belajar juga. Nah mungkin aku ke Mas William lagi kali ya. Karena tadi aku juga sempat mention bahwa Mas William ini adalah founder dari Kumpul Leaders juga. Berarti kan banyak nih perannya untuk menumbuhkan para leaders yang sudah ada maupun mungkin yang baru Iya. juga gitu ya. Nah sebagai profesional terkait growth mindset ini bagaimana sih Mas William ini menerapkan sistem ini atau mindset ini untuk para leadersnya dan bagaimana langkahnya dalam mengambil keputusan atau bahkan dalam strategi finansialnya sendiri. Oke, kalau balik lagi sebagai leader, tugas kita kan sebenarnya memfasilitasi ya. Kayak gitu, memfasilitasi bagaimana tim-tim kita ini punya ruang untuk bisa mengeksplor kayak gitu. Setiap leader itu, susahnya menjadi leader adalah apa yang menurut kita benar, belum tentu benar ditangkap oleh orang lain, orang yang dipimpin. Karena manusia itu kompleks. Artinya mengelola manusia itu sangat amat sulit dan harus punya pemahaman dan empati. Permasalahannya kadang-kadang apa yang kita percaya itu harus kita terapkan. Saya ingat banget waktu dulu ya, pertama kali saya pernah kerja di korporat kayak gitu. Ada salah satu atasan saya bilang, iya gue baru belajar satu buku. Gue tuh gak bisa memaksakan apa yang gue lakukan ke tim gue. Misalnya kayak, gue dulu pernah bisa gitu kok, lu juga harusnya bisa. Ternyata itu mindset yang salah. Karena setiap dari kita itu berbeda-beda. Oleh karena itu, dari situ saya belajar. Ternyata gak bisa kita memaksakan bahwa kalau gue bisa, lu pasti bisa. Enggak kayak gitu juga. Atau kalau gue bisa, ya dia aja gitu, gak bisa juga. Nemu ya stiker-stiker gitu di WhatsApp ya. Tapi akhirnya yang saya terapkan adalah memberikan ruang kepercayaan. Itu memberikan ruang kepercayaan. Leadership itu proses untuk mengerti satu sama lain. Gak ada namanya satu silver bullet untuk bisa ini pasti berhasil, gak ada. Sama-sama ngebangun connection, ngebangun pemahaman, ngebangun kesepakatan bersama gitu. Gimana caranya kita sebagai leader bisa membantu dia menuju apa yang dia sampaikan. Aku agree sih, karena kita sebagai leaders pun juga sekarang banyak dihadapkan dengan berbagai macam generasi, bener Iya, ya. bener. Yang punya habit juga beda-beda ya, Iya. yang mungkin kita juga jadi agak ada culture shock juga. Dulu gue kayaknya gak diginiin sama leaders gue. Tapi kita sekarang facing another generation yang mungkin expecting something different. Yang mana ternyata bukan mereka aja yang belajar, tapi kita juga yang belajar. Betul. Gitu. Tadi aku agree banget sih sama Mas William. Nah aku mau nanya ke Mbak Alia ya. Tadi kan sempat dibahas sedikit terkait finansial juga. Bagaimana kita membentuk leaders bukan hanya dia saja, tapi dari sisi finansialnya juga gitu. Nah, kembali ya, bagaimana growth mindset ini sebenarnya bisa bantu seseorang itu tetap tangguh secara finansial di tengah ketidakpastian. Wah, aku suka banget pertanyaan ini ya. Nggak pasti aja ya, deg-degan Ketidakpastian gitu, ini dicari-cari saat ini kan gitu. sangat terjadi ya. Jadi ini bagaimana sih caranya untuk kita yang punya growth mindset atau kita bisa mengencourage orang lain untuk punya growth mindset Ya. untuk tetap tangguh dan penerapannya tuh seperti apa kesehariannya? Oke, aku mulai dulu dari growth mindset. Ini something yang bisa di-build sama kayak financials. Tadi aku bilang nggak ada dari satupun kita dari lahir itu bisa finance. That's why ada si DNA finance ini. Kenapa aku bilangnya DNA? Because you need to design, you need to nurture, and then you need to take action of it. Makanya namanya that's a DNA.
ya. Tapi satu hal yang aku pelajarin dulu juga, bos aku tuh pernah bilang gini, maaf ya sesama bos yang mungkin berbeda. Ya. Bisa nggak lo belajar mengambil keputusan tuh jauh lebih cepat? Terus aku bilang, gimana ya caranya gitu. You only need to think, maaf ya karena bos aku dulu bule. You only need to think about risk sama reward. Anything tuh ada risk sama reward. Terus dia bilang, tapi kebiasaan nih ya, dia bilang gitu, berhadapan dengan Asian, mereka selalu ngelihat lebih besar resikonya dibandingkan rewardnya. Dan itu yang membedakan mungkin kita dengan bangsa-bangsa yang lebih maju. Bangsa yang lebih maju atau orang yang lebih maju, atau jika kamu pengen membangun growth mindset, tanya deh, apa the most rewarding things yang bisa didapat dari ini? Jadi aku mulai pelan-pelan mencoba berpikir, kalau aku berhasil tuh gimana ya gitu. Dan apa yang aku harus lakukan kalau aku harus berhasil. Karena begitu rata-rata nih orang dikasih, apalagi sebagai leader, kerjaannya nambah ya gitu. Ya makin susah main, jam lembur nambah, semua hal yang buruk yang dipikirkan. Pernah gak sih kamu dikasih opportunities and then kamu pikir, apa ya good things yang bisa didapat dari sini? First you get more responsibilities, skills kamu naik, leadership kamu terasah, next stepnya kamu promosi. And the reputation will speak itself. Jadi apapun keputusan financial, non-financials, itu adalah yang harus kamu bangun. Kenapa? 70% dari kehidupan kita mengumpulkan kekayaan, wealth accumulation itu akan berasal dari sumber pekerjaan. Terus kalau yang ibu-ibu ya dari sumber pekerjaan suaminya, say. Ya, gue sih langsung aja ngomong ya. Tapi risk dan reward lagi, kalau suami kamu sebagai leader, pemimpin, C-level gitu. It's rewardnya apa, resikonya apa. So any life decision itu consequences-nya adalah kepada financial decision gitu. I see, oke kalau ngomongin ibu-ibu kita tuh perannya juga sebagai Menteri Keuangan ya kan? Oh iya pasti. Itu betul ya, jadi tetap kita juga punya peranan penting di situ. Karena at the end yang bolak-balik bank kita juga, bener gak? Nggak tahu kita tanya bapaknya dulu nih. Kalau saya iya soalnya. Nanti self acclaim susah banget saya. Oke deh kalau gitu, kita sekarang akan lanjut aja ke obrolannya yang berikutnya. Nah tadi kita sempat ngebahas tentang uncertainty atau ketidakpastian di kondisi saat ini. Pengen diperjelas lagi sebenarnya sama aku ya, karena hari ini kita topiknya financial. Kalau kita lihat kondisi saat ini, walaupun tidak jelas atau mungkin ada sisi lain yang lebih terang, apa sih yang lagi terjadi di dunia investasi saat ini? Mungkin bisa dijawab Mas William? Dunia investasi ya? Kalau ngomong dunia investasi, kita ngeliat dari makro ya. Kalau saya juga trading, saya juga into financial market kayak gitu. Yang kita lihat sekarang emang dari sisi makroekonominya itu juga berantakan. Kayak gitu. Ya itu kan mempengaruhi sebenarnya ya. Tapi ada opportunity gitu. Yang orang sering kali salah kaprah adalah ketika ada, ini kan cycle berulang gitu. Setiap kali ada krisis itu ada opportunity. Banyak orang kaya baru gitu yang muncul dari antara krisis. Tapi masalah yang terlalu kompleks itu buat saya nggak perlu dipusingin. Karena kita yang perlu jaga adalah kita sendiri. Gimana kita bisa menjawab opportunity itu ketika datang. Artinya menyelamatkan dari tadi seperti yang Mbak Alia sampaikan. Kita, apa yang kita akumulasi kekayaan kita itu dari pekerjaan kita. Sekarang selama kita bekerja, kalau tadi kita lebih banyak ngeluh, lebih banyak dapat kerjaan baru, ngeluh, nggak bersyukur kayak gitu. Sekarang gimana kita bisa menjawab kepercayaan itu? Kalau buat saya kan orang banyak komplain cari kerja susah, iya. Tapi dari beneran susah nggak cari kerja atau karena kita kurang punya network. Kita punya skill gap yang sebenarnya lagi dibutuhkan oleh industri, tapi kita pun nggak nyampe di situ. Karena dari point of view kita, dari saya gitu ya, kita mau rekrut,
Tapi kita pun susah cari orang yang sesuai dengan spek yang kita butuhkan. Itu kan juga jadi mismatch gitu. Ketika kita harus mulai ngumpulin uang, apakah kita masih terjebak dengan lifestyle yang sebelum-sebelumnya? Dikala mungkin ekonomi lagi oke-oke aja gitu. Sekarang kita harus mengatur benar-benar kan, tight kan. Karena apa? Mungkin banyak yang kena layoff sekarang. Kalau kita ngomong lagi, orang di layoff kenapa sih? Karena industrinya nggak sehat. Revenue-nya turun, profit margin-nya juga tight, makanya harus efisiensi. Nah ketika di efisiensi, siapa sih yang sebenarnya? Karena banyak faktor. Ada yang bilang katanya, iya yang gajinya mahal gitu. Ya belum tentu juga sih, tergantung dari strategi perusahaannya. Tapi buat saya, kita nggak bisa melihat faktor eksternal, menyalahkan. Ini kan balik lagi ke growth mindset dan fixed mindset. Orang yang mungkin fixed mindset mungkin ngerasa kantor gue nggak bisa begini, kantor begini nggak. Tapi banyak kok teman-teman di sini juga yang mungkin kena layoff, kemudian sekarang membangun opportunity-nya sendiri. Dan bahkan punya fleksibilitas, punya ruang yang sebelumnya mungkin kejebak di jam kantor, sekarang punya ruang fleksibilitas, lebih happy gitu kan ya. Itu peluang. Tinggal bagaimana kita menyikapi peluang tersebut lewat apa yang selama ini udah kita bangun. Kayak gitu, di dunia karir. Oke, aku setuju banget tadi sempat di-mention sebenarnya opportunity itu ada-ada aja, tapi bagaimana kita bisa menangkap apakah kita akan mengolah itu menjadi suatu hal yang baru atau ya pasrah dengan keadaan, tidak memperluas edukasi diri juga, memperluas network yang jadi opportunity itu akan lewat begitu saja. Seperti mungkin tren yang sekarang lagi ramai banget, ada yang bisa tahu, bisa nebak tren yang lagi ramai banget saat ini apa? Mungkin kalau kita bisa melihat sekarang wellness, lapangan padel tuh banyak banget loh Pak. Benar. Itu betul. Aku mau nambahin. Kamu boleh. Nah karena ini berhubungan dengan wellness dan uncertainty itu sebenarnya udah dimulai dari tahun lalu. Ya Betul. kan, cuma tahun ini gongnya gitu. Sebagai konsultan keuangan di bulan-bulan pertama tahun ini itu sangat melelahkan buat aku. You need to be strong untuk mendengarkan financial issue dari orang-orang. Sampai one day aku capek banget, aku akuin aku capek. Bahkan tadi aku bilang, gue lagi capek banget sebenarnya. Tapi at one point, ditambah udah dunianya lagi gak baik-baik aja, isi sosmed, isi berita tuh tiap hari ada aja gebrakannya. Ya, udah dibilangnya social media fatigue, tapi kalau gak update dengan social media kita gak tahu. So hal yang aku lakukan, I cannot control apa yang ada di luar sana. Aku gak bisa ngendaliin harus baca berita bagus-bagus aja tuh gak bisa. And then I focus on myself. April 2025 aku ngambil kelas self-focusing. Dan itu mengubah cara aku menghadapi ketidakpastian. Kenapa? Hanya aku yang bisa memastikan hal-hal yang pasti di hidup aku. Ikut kelasnya beberapa saat dan ini mungkin sedikit sharing, teman-teman sebenarnya bisa melakukannya. Tiap bangun, kalau yang muslim mungkin sholat subuh, habis sholat, take a 3 minutes and then start asking, hari ini aku mau fokus apa ya? With intention, dengan niat. Kenapa? Kalau kamu bangun, terus kayak aduh tidur gue gak enak nih, mood nih gini-gini. Itu akan kebawa setengah hari kamu habis buat itu. Tapi when you set your focus untuk do something better, mood kamu langsung berubah. Dan kalau malam lagi capek, take a 3 minute aja deh. Capek nih, burn out, ada aja gebrakannya dunia ini gitu. Back, focusing on yourself. Oh hari ini aku masih bisa tidur jam segini ya gitu. Ajak diri kamu ngobrolin hari ini apa hal-hal yang baik. Dan tidur kamu kujamin lebih enak. So if you wanna start a day lebih produktif, focusing untuk productivity yang kamu bisa lakukan. Control, you own the control. Dan ketika hari end of the day kamu merasa capek, you focus dengan hari ini hal baik apa yang masih aku punya. Dan itu
mengubah cara kamu mengambil keputusan. Kenapa keputusan? Karena in a bad mood, in bad situation, semua keputusan kamu termasuk keputusan finansial akan berakhir buruk, percaya deh. Iya benar sih, benar. Setuju. Setuju. Tadi sebenarnya ini align banget sama apa yang kita bahas dari awal, dari mindset juga. Karena this is how we start everything, segala keputusan dan mindset itu kan ada di diri kita ya. Jadi kita juga harus fresh, kita juga harus tenang. Dan aku setuju banget dengan ketidakpastian di luar sana, social media membuat kita mungkin lebih anxious. Dan itu akan memberikan efek pada kita juga ketika memutuskan sesuatu gitu. Dan pastinya akan memberikan efek ketika kita memutuskan financial decision juga gitu ya. Nah tadi makasih banget Mbak Alia juga udah diberikan sedikit panduan buat teman-teman semua yang ada di sini dan mungkin bisa diterapkan setelah ini ya. Ngomongin sedikit tentang tadi wellness juga, aku lagi banyak banget ketemu teman-teman aku yang mungkin belajar tentang wellness juga gitu ya. Dan itu sebenarnya aku melihat banyak potensi baru dari quote unquote bisnis baru atau usaha baru. Bener gak sih? Tadi aku sempat juga mention lapangan padel itu juga banyak banget sekarang in which itu merupakan suatu lapangan pekerjaan baru untuk certain people yang mungkin mau membuka bisnisnya. Gimana sih caranya melihat peran setiap instrumen investasi dalam menjaga pertumbuhan di market sekarang? Oke. Kan tadi balik nih, karena uncertainty menurut aku ada 3 hal yang bisa kita kontrol. Yang pertama menurut aku adalah kita harus selalu punya cash. Cash itu baiknya ada di mana? Ada di deposito ataupun sebagian ada di tabungan. Karena menurutku ini adalah napas kehidupan. Terus kalau ada deposito kan kelok tuh, gimana gitu. Deposito kan timeline-nya ada beda-beda, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 12 bulan. Bahkan kenapa dana darurat disarankan untuk ada di deposito, karena ketika keadaan darurat terjadi, nggak mungkin semuanya tuh langsung dicairkan. Jadi that's why itu selalu ada standby cash. Terus yang kedua, in every uncertainty, tadi aku setuju banget, William bilang ada opportunity. Nah, tapi kalau kita nggak tahu sebenarnya kita bisa mempercayakan itu dari bank. Nah kenapa aku back lagi nih, kenapa bank? Bank itu rumah. Rumah tempat kamu membangun profil dan personality uang. Salah satu negara yang berhasil banget membangun banks itu adalah Singapura. Dan tahu nggak apa yang bikin masyarakat Singapura itu jadi kaya? Adalah kepercayaan yang diberikan kepada bank untuk mengelolanya. Ya. Tadi aku bilang, setelah nafas kehidupan, aku perlu nih bikin uang aku bertumbuh. Dan bank yang baik itu, salah satunya Hana Bank, mereka sudah mengkurasi. Jadi bank itu nggak bisa sembarangan punya produk. Dan aku masih ingat, dari deposito, investment pertamaku itu adalah reksadana. Dan kalau kalian, tapi kan marketnya jelek, emas lagi ini, kenapa harus punya reksadana gitu. Kalian tahu nggak reksadana ini ada loh reksadana syariah yang setahun ini year to date ngasih 30%. Nggak tahu kenapa, karena kita tidak mencari tahu. Kita cuma tahu apa aja yang hari itu ada di sosmed kita. Maaf ya. Tapi ketika kita membangun relationship yang baik, ketika kita mau bertumbuh, ya kita harus memaksa diri kita melakukan sesuatu. Dan kenapa I always choose bank? Bank itu kredibilitasnya beda. Ini ya. Terus bisa dapat apa dari reksadana? Nah, never think in a small way. Always think big. Gimana kalau kamu bisa kerja tiap hari sibuk nih kayak William gitu. And then kamu punya uang nganggur 100 juta tapi by end of the year dia tumbuh jadi 130 juta. That's the power dari memilih produk yang baik, tumbuh di tempat yang baik. You don't need to worry about daily volatility dan security. Kan selalu ditanya, ini ada cyber security, ada digital, ada apa. Nah itu segala sesuatu. Dan yang ketiga, kita harus mencari uang yang memberi kita kepastian. Nah kepastian itu it's a very good untuk long term situation. Misalnya aku sama Devina sama-sama punya dana pendidikan. Kepastian yang akan aku cari salah satunya adalah dari surat berharga negara.
dijualnya di mana? Lagi-lagi di bank. Ya. Nah, ketika semua ini digabungkan, kalian pernah nggak bertanya, what's actually bank can give to me? Kalian, nih ya, aku suka sebel nih ya, Will, dari konsultasi klien, aku capek mbak ditawarin produk mulu gitu. Coba think on the other side, Bener. actually produk ini bisa bikin gue kaya gimana ya gitu. Ya. It's a mutual relationship, what banks can give and what you can give. Ya. Semakin banyak uang yang kamu miliki, satu, level segmen kamu naik. Yang kedua, kamu bisa negosiasi rates. Saya nggak tahu ya, tapi kayaknya bisa, kayaknya bisa. So think about how can I be rich dengan uang yang saya punya di bank yang ternyata nggak sebatas tabungan. Gitu. Itu baru contoh untuk growth mindset ya dalam finansial. Panjang ya. Soalnya bisa nge-tweak cara berpikir kita itu loh. Yang Betul, tadi kayak bener harusnya berpikir seperti itu. Karena orang tuh mungkin udah trauma duluan gitu ya di pepet Lalu mikir buruknya dulu kan. Iya ditawarin udah stop. Padahal coba dengerin dulu. Mungkin ada yang bisa make us, ada benefitnya juga buat kita gitu. Kalau boleh dicontohin portofolio untuk growth mindset di Indonesia market seperti apa? Kita langsung todong aja contohnya ya. Oke, aku pakai punyaku aja ya. Sekarang ini aku punya cash 20%. Yang tadi aku bilang sebagian ada di deposito, sebagian ada di tabungan. 30% pelan-pelan aku masukin ke reksadana, campuran dan saham. Kenapa? Kita in the cycle menuju window dressing. Jadi dan kita udah mulai melihat sebenarnya dana-dana itu mulai terlihat ada di market. Cuma kalau kalian belum pernah berinvestasi agresif kayak William gitu, don't go langsung ke saham. Pilihlah baik-baik, start small, build your knowledge, dan cari produk yang bikin kamu aman. Ketika kamu masuk, tadi saya bilang apa, reksadana saham dan campuran gitu, in the right market gitu, ini oke banget untuk jangka 3, 6 bulan atau 12 bulan gitu. Dan yang terakhir sisanya saya taruh di SBN dan saham gitu. Jadi jujur kalau ditanya sekarang porsi paling besar itu memang ada di cash sama di reksadana dan saham. Oke, thank you Mbak Alia. Sekarang ke Mas William, Iya. boleh juga berbagi dong. Kalau saya gini, saya tipe investor yang punya profile cukup agresif. Sangat ya, oke. Jujur lah, kamu jangan di ini. Jadi saya journey investasi saya tuh mulai dari saham, kemudian saya ke kripto, kemudian itu 2021 lagi peak, kemudian di bawah nyelem kan kripto, bear market, sekarang udah rising lagi kayak gitu. Tapi walaupun agresif, saya benar-benar ngukur money managementnya. Gitu. Banyak orangnya ketika di bawah terjun gitu kan panik semua ya. Kalau enggak saya kalem. Itu dibuat jadi oke. Kemarin saya udah belajar kalau kripto itu ada cycle-nya, ini dibuat turun, it's okay. Dan uang yang waktu nyangkut itu nggak mengganggu hidup saya. Jadi money management itu penting. Dan bagaimana kita ngukur. Tadi saya mau tambahin, dalam journey investasi dan keuangan, mindset yang perlu kita terapkan adalah enoughness. Kita harus merasa cukup. Yang membuat kita gagal, hancur berantakan adalah kita nggak merasa cukup. Tapi kalau kita look back deh, sebenarnya kita ngejar tuh buat apa sih? Ngejar apa sih? Harus sampai sekaya itu? Kadang-kadang enggak kan? Kita cuma hidup cuma butuh buat apa sih? Buat makan, buat shopping tipis-tipis, buat healing-healing tipis-tipis. Apakah butuh sebesar-besar itu juga? Mungkin enggak. Karena yang membuat itu jadi besar adalah social comparison. Kayak gitu. Jadi kalau saya setelah belajar dari momen itu, saya diversifikasi portfolio saya. Dan darurat saya cash dan RDPU. Saya pakai RDPU. 50%. Reksadana pasar uang ya. Betul, reksadana pasar uang gitu. Kenapa RDPU? Karena liquid. Nggak di lock, mau cairin bisa. Tapi secara return. A+3 ya. Iya, tapi secara return Masih oke. lebih tinggi dibandingkan deposito. No tax lagi. No tax, betul. Jadi itu cara saya. Kemudian saya split lagi ada asuransi untuk protection gitu. Jadi liquidnya ada, protectionnya ada, itu saya split. Kemudian ke saham, kayak gitu investasi. Terus kemudian saya split lagi dana pendidikan anak, investasi jangka panjang buat anak udah saya pisahin lagi, saya beliin saham buat jangka panjang lagi, kayak gitu. Jadi udah benar-benar saya split. Jadi tiap kali gajian, sistem saya adalah
saya udah punya banyak pos, saya menggunakan beberapa bank juga. Jadi ada bank buat terima payroll, ada bank buat daily operation, ada bank buat jajan anak, ada bank buat jajan istri, ada bank buat operasional rumah. Jadi memanfaatkan beberapa akun untuk ngatur uang. Sehingga ketika saya udah atur pos-posnya, saya habiskan nggak apa-apa uang itu. Karena apa? Emang pos yang udah diatur untuk biaya tersebut. Kayak gitu. Dan mindsetnya ketika baru dapat gajian, itu bagi-bagi semua dulu. Jadi bukan nabung investasi di belakangan. Kayak gitu. Kalau saya begitu. Itu yang saya terapkan. Sehingga saya mau hedon nggak apa-apa. Karena uangnya dialokasikan untuk itu. Kayak gitu. Oke, kita tadi udah dapat langsung 2 contoh secara detail. Terima kasih banyak sudah dielaborasi sedetail mungkin dari Mas William dan Mbak Alia. Apa aja tadi instrumen-instrumennya, dibagi kemana aja, ngeluarinnya kayak gimana. Jadi sebenarnya boleh hedon ya kalau memang itu kantong. Betul. Sudah dikantongin. Oke deh, nah tadi kita udah bahas juga mindset terkait dengan finansialnya juga. Dan untuk tahu lebih detail lagi, untuk lebih kuat lagi pembahasannya, kita hari ini akan ngobrol langsung mengenai opportunity di masa depan dalam finansial. Oke ya, kalau gitu kami langsung saja mengundang Bapak Devi Agustino Haryanto selaku Head of Wealth Management Business Hana Bank untuk bergabung di sini. Silahkan Bapak. Nah kita langsung aja lanjut, banyak nih yang ingin ditanyakan juga ke Bapak Devi juga ya. Yang pertama mungkin mengenai finansial sepanjang 2025 dan mungkin nanti untuk 2026 ya ke depannya ya. Apa saja sih hal yang bisa dipelajari dari perjalanan finansial sepanjang 2025 ini dan bagaimana pembelajaran itu bisa dibawa untuk menghadapi tahun berikutnya? Oke, kalau kita ngomong 2025 ya. Jadi so basically saya ini ngomong dari sisi saya sebagai banker ya, gitu ya. Jadi kalau di bank, itu kan kalau di wealth management itu it's not about just product gitu. Kita ada namanya advisory, kita ada namanya research gitu ya. So basically kalau berarti kita ngomong 2025, saya mesti ngomong dari whole market ya, gitu ya. Yang kita bisa lihat dari sisi bank adalah, saya tadi agree sama pendapat adik-adik dua ini gitu ya, karena saya lebih tua kayaknya ya, gitu ya. Bahwa uncertainty gitu ya. So basically kalau kita lihat uncertainty biasa kalau kita di bank ya, simpelnya kita ngelihat ya udah berarti kalau udah uncertainty nggak jelas belinya bonds aja. Karena kalau di bank itu Mbak itu kita cuman ada kalau di wealth ya bonds, reksadana, deposito gitu kan, terus sama paling bank insurance gitu. Kita sangat berbeda sama negara luar gitu. Nah jadi kalau kita ngeliat 2025 ya orang uncertainty ya bonds aja gitu. Makanya harga bonds sampai ya let's say kayak 2-3 bulan lalu oke lah. Capital gain teman-teman nasabah segala macam happy gitu. Cuman yang saya mau garis bawahi adalah saya setuju ada namanya risk profile segala macam lah ya. Saya juga pecinta namanya diversification lah ya, model portfolio segala macam. Cuman yang kita mesti ingat adalah namanya portfolio atau namanya modern portfolio atau whatever lah ya, itu tidak statis. Contoh misalnya gini, contoh tadi William bilang agresif banget gitu ya, gue juga sih bro gitu. Cuman kita nggak bisa statis, let's say oh karena gue agresif banget ya udah gue mainnya let's say equity terus atau crypto terus mungkin buat anak-anak agensi, nggak bisa juga cuy gitu. Karena kenapa? Mungkin next year 2026 kayak kalau kita ya ini kita lihatnya 2026. Jujur uncertainty-nya lebih tinggi lagi. Kenapa? Contoh equity all time high, bonds lagi naik juga gitu kan. Gold apalagi, itu nggak pernah biasa kayak gitu. Biasanya kalau equity-nya drop, goldnya naik. Lah ini semuanya naik, bingung 2026 mau main apa gua gitu kan. So kalau saya sebagai Hana Banker, saya lihatnya 2026 apa? Ini mesti dilihat lagi yang belum naik apa gitu. Misalnya contoh yang belum naik misalnya oil gitu. Ya udah, jadi kalau dari portofolio kita contoh di Indonesia kan nggak bisa nih beli oil futures gitu kan. Ya udah, berarti kalau gue ada di stocks equity equity misalnya contoh William tadi misalnya gue mainnya di equity gitu kan. Ya udah, berarti gue mungkin rebalancing ke stocks yang oil related. Jadi kita ngeliatnya sih seperti itu sih 2026 sih. Oke, terima kasih Pak. Mungkin dari Mas William ada yang mau ditambahkan? Pertanyaan simple nih. Kan gold emas naik terus nih ya. Orang-orang pasti akan FOMO. Ya. Ya kan? Menurut Pak Devi gimana?
Kalau FOMO wajar-wajar aja, cuman istilah gini loh, kita mesti tahu gold itu naiknya kenapa, kan gitu. Karena gini, mindset orang Indo sama the real market di luar itu totally different. Contoh misalnya gini, mama saya deh, LM berapa ya? Itu pikirannya kayak gitu. Tapi kalau teman-teman saya yang trader, bro ini begini, oh nanti gue beli option gini-gini. Jadi itu totally different. So kalau pertanyaannya goldnya gimana? Oke, gold itu naik satu karena semua central bank Beli ini emas. beli emas. Kenapa pada beli emas? Ya tadi uncertainty. Itu satu. Dua, mungkin teman-teman udah baca juga ya sekarang itu orang tuh lagi questioning masalah banking system. Gitu. Jadi ya ini wajar ya. Kalau saya pribadi gitu ya. Kalau big investor, big money-nya aja udah questioning financial system, global financial system ini kayaknya rapuh deh gitu. Ya saya beli gold sih. Gitu. Jadi itu bukan, FOMO is one thing, mungkin itu duit kecil gitu ya, kayak duit saya gitu FOMO gitu. Tapi kalau bisa big money-nya, it's not about FOMO gitu bro. Jadi lebih ke arah, waduh gua nggak yakin sama financial system, ya udah deh daripada gue bingung, gue taruh gold aja gitu. Gold udah ketinggian, ya udah larinya ke silver. So forget about all analysis gitu ya. Itu udah bukan analisis, itu udah psychological. Itu sih bro. Oke, Mbak Lia ada yang mau ditambahkan? Mungkin salah satu cara menyikapi uncertainty itu adalah kalau kamu tidak yakin apa yang harus kamu lakukan, kamu punya dua pilihan. Yang pertama kamu nunggu, yang kedua kamu nanya. Nah pertanyaannya seperti apa? Salah satunya mungkin kamu bisa nanya ke expert seperti para RM yang ada di sini. Ya. Kalau kamu sendiri sebagai RM, sebagai professional and individuals gitu, what would you do with your own money? Itu satu. Nah kenapa ketika dikasih, ini aku ngeliatnya dari customer mindset ya Pak ya. Ketika ditawarin sesuatu, kamu tanya balik gitu. Downside-nya apa? Apa yang akan terjadi? Kebiasaan kita sebagai customer, kita nggak mau nanya. Padahal kita pinter. Mohon maaf nih, kita pinter tapi kadang terlalu males buat nanya. Terus nanti di rumah misu-misu, tadi dia ngejelasin masa gini doang sih gitu. Maaf ya, ngerti ya Pak ya? Oh, ngerti kan? banget. Nanti baru follow up-nya banyak. So, change the game. Ketika kamu mau tahu uang kamu diapain, sebelum ketemu RM kamu yang prepare pertanyaan. RM itu tugasnya KYC, know your customer. Tapi pertanyaannya, kamu tahu nggak know yourself? Kamu tahu nggak batas gue rugi itu berapa? Kamu tahu nggak produk ini bisa menghasilkan apa? Ketika bertemu bukan tentang siapa pintar siapa benar. Bertemu itu tujuannya gimana my money make another money. Tuh. Dan satu hal dulu yang saya pelajarin dari reksadana adalah kalau reksadana saya bisa menghasilkan, and we play talking about big amount ya, 100 juta gitu tadi kan. 30% itu 30 juta, sebagian itu kamu bisa langsung pakai buat bayar asuransi. Karena susah banget nih mengedukasi, iya tapi kan apa-apa bayar. Tapi kalau uang hasil investasi kamu bisa membayarin proteksi, there's nothing, kamu bayar apa? Karena menurut aku salah satu ketakutan besar terutama perempuan itu adalah punya insurance. Tapi lagi-lagi karena takut bertanya, takut menghadapi kenyataan, gak tahu belinya apa. Terus nanti iya abis pas dijelasin kamu ngerti gak gitu. Ini adalah saya yang lagi curhat menghadapi klien-klien saya Kayaknya juga. Pepe ya. So change the game, ketika kamu mau tahu uang kamu mau diapain, start with better questions. Karena stop blaming people ketika kondisi itu memiskinkan atau merugikan kamu. Setuju sih, nambah dikit ya. Ya. Tadi kan Alia sempat bilang kalau orang Asia itu cenderungnya ngelihatnya resikonya dulu. Kalau itu pekerjaan. Ya kalau ngomongin duit, mereka ngelihatnya rewardnya dulu. Lupa ngukur resikonya. Karena biasanya yang di sosial media, di apapun itu yang kita konsumsi, yang diglorifikasikan adalah rewardnya dulu. Tapi itu merusak psikologi kita. Sehingga kita jadi ngawang. Itu bahaya. Karena mereka akhirnya cenderungnya langsung reckless. Full risk gitu kan. Ketika itu collapse, panik semuanya. Gitu.
Kalau keuangan harus mikirin downside-nya seperti apa. Jadi kayak semua seperti tadi Adia bilang Mbak, risk and reward. Kita mesti pertimbangkan gitu. Karena risk and reward itu akan menjadi acuan berapa banyak kita mesti masuk. Benar ya Pak ya? Kira-kira bener lah. Oke. Jangan sampai, nih pesan aku, jangan sampai yang mencegah kamu kaya adalah diri kamu sendiri. Wow, ini statement banget ya, yang pastinya merubah mindset kita semua yang ada di sini. Oke deh, kalau gitu aku mau, belum ya Pak, belum selesai. Udah, Baru mau berdiri. belum, sabar. Masih ada pertanyaannya ya. Oke, tadi kan kita ngebahas tentang banyak tentang 2025 ya. Kita sekarang mau moving forward untuk persiapan di 2026 karena waktu ini cepet banget ya. Tahu-tahu udah mau Januari lagi gitu ya. Saatnya kita mulai menata strategi untuk tahun mendatang pastinya. Apa sih the biggest challenge dalam mencapai financial growth yang kita mau tuju pastinya di tahun 2026 nanti? Mungkin dari Pak Divi dulu. Silakan. The biggest challenge. Yes. Kalau menurut saya diri sendiri gitu. Itu the biggest challenge. Jadi misalnya contoh kayak gini. Let's say nasabah lah ya. Let's say nasabah itu pasti nggak cuman punya rekening di Hana Bank. Pasti punya rekening di bank-bank lain lah ya gitu ya. Bayangkan let's say saya punya 5 bank. Berarti saya punya 5 RM. Dan semuanya mungkin ngasih saya advice yang mungkin bisa berbeda-beda gitu kan. Tapi kan ujung-ujungnya kan gue yang decide kan gitu kan. Makanya saya bilang the biggest challenge adalah diri sendiri. Nah diri sendiri caranya gimana? Saya agree banget sama adik-adik berdua ini gitu ya. Itu dari kitanya itu kita juga mesti baca sosmed gak apa-apa. Nggak selalu negatif kok sosmed gitu kan. Tinggal yang lu follow aja yang mana kan gitu. Jadi lu mesti update segala macam. Apa sih yang terjadi let's say di Indonesia deh, gak usah jauh-jauh deh di Amerika. Apa sih pemerintah tuh lagi ngapain sih gitu kan. Jadi at least kita tuh punya, oh sekarang tuh lagi ada ini toh, oh pemerintah lagi begini, oh negara lagi begini gitu kan. Mungkin buat teman-teman yang kayaknya masih muda-muda semua gitu kan, ngelihat tadi Bro Will ngomong, wah layoff ini, kayaknya jauh banget gitu ya. Sebenarnya itu ya memang yang sehari-hari ada gitu. Jadi menurut saya biggest challenge adalah gimana kita improve knowledge kita gitu. Knowledge bukan cuma tentang pelajaran sih, jadi tentang awareness segala macam sih, itu sih. Oke. Kalau gitu aku langsung aja deh ke Pak Devi lagi. Kalau dari Hana Bank sendiri nih Pak ya, apa sih yang bisa disupport oleh Hana Bank untuk bantu capai target-target finansial di 2026 nanti? Oh gampang gitu, jadi gini, kalau kita di Hana Bank, saya baru 3 tahun di sini gitu ya. Jadi ketika saya masuk, kita sama-sama gitu ya sama tim yang udah existing gitu ya. Jadi sebenarnya kita lagi ngomongin wealth accumulation kan pasti kan. So basically saya nggak tahu bank lain gimana, tapi kalau di sini kita konsepnya adalah gini. Tidak semua nasabah itu pasti punya duit 500 juta ke atas. Pasti ada yang punya 500 juta ke bawah kan. So basically di kita itu ada 2. Let's say 1. Kalau yang kita ngomongin non-priority client ya, yang di bawah 500 ya. Itu kita ada namanya Hana AI. So Hana AI ini basically adalah kayak apps gitu kan. Jadi buat teman-teman yang kayak tadi, aduh gue gak ngerti deh itu pasar uang apa, tadi William ngomong apa sih gue gak ngerti. Nah secara otomatis, jadi sebelum AI boom sekarang nih, kita 3 tahun lalu kita udah launch, kita di only bank yang di Indonesia yang kita punya AI gitu kan. Itu teman-teman tinggal kasih let's say kayak 2 juta gitu kan, itu udah langsung diaturin. Mau invest di mana, itu semuanya pakai AI. Dan itu AI-nya ngapain gitu kan. Contoh, marketnya kayaknya bakal jelek nih let's say ya. Nah AI itu yang ngaturin duit lo orang itu mau di reshuffle-nya gimana. Kita ngomongnya rebalancing. Itu 1. Kalau yang misalnya untuk nasabah yang biasanya yang umurnya lebih tua ya. Biasanya kan yang punya duit kan yang tua-tua nih biasanya. Nah biasanya itu di-assign ke RM-RM yang priority lah. Nah RM-RM ini kita bekali knowledge setiap pagi gue cekokin gitu ya. Pakai knowledge gitu ya. Market apa segala macam. Itu yang harus di-share ke klien gitu. Jadi menurut saya Hana Bank punya keunggulan dibanding bank lain adalah seperti itu. Apps mungkin ada bank lain tapi yang pakai AI cuma kita sih. Gitu. Keren banget. I love Hana Bank. Bener-bener inject ke teknologi banget ya. Pastinya produknya pun juga akan tepat sasaran menemui apa yang dibutuhkan oleh teman-teman semua yang ada di sini. Oke, mungkin ini last questions untuk tiga-tiganya. Karena tadi kan kita udah ngomongin tentang strategi, growth financial, uncertainty ya. Tadi sempat dibahas sedikit sama Alia mengenai ketenangan diri juga. And which itu yang akan aku tanyakan saat ini. Karena ya balik lagi, growth itu kan gak cuma soal angka ya kan. Tapi juga sempat dibahas bagaimana merasa cukup dan bahagia di prosesnya. Tadi sempat disinggung oleh Mas William juga.
Nah, aku pengen ada last statement atau ya sedikit lah yang bisa dibagikan untuk menutup sesi hari ini. Jadi buat teman-teman semua di sini masing-masing, apa sih arti dari growing and happiness itu sendiri? Dan gimana kalian tetap balance antara target finansial dan rasa fulfilled along the way? Mungkin dari Pak Devi dulu deh. Gue mulu. Gak apa-apa, kan tadi baru masuk. Oh iya, jadi dibully ya. Oke, so tadi pertanyaannya apa? Happiness ya? Jadi apa arti growing and happiness dan gimana tetap balance antara target finansial dan rasa fulfilled di perjalanan itu? Oke, kalau ini udah berarti dari saya pribadi ya? Ya. Oke, kalau saya pribadi saya sangat easy, saya very simple person. Kalau buat saya happiness itu saya setahun sekali saya bisa ke Singapura sama istri saya di Christmas, that's it. Gitu, itu buat saya sesimpel itu. Gitu. Nah kalau masalah yang tadi apa satu lagi wealth apa gitu? Growing and happiness. Oh, growing and happiness. Itu Arti happiness growing saya. happiness, Oke, yes. so basically happiness kalau buat saya pribadi adalah itu karena saya cuma berdua. Jadi saya memang kita commit nggak ada mau punya keturunan gitu. Jadi buat kami setahun sekali buat kita soalnya Christmas itu ada memori tertentu gitu ya. Buat di Singapura itu udah our happiness. Itu buat saya. Kalau masalah growingnya ya tentu saja kalau kita kan namanya kerja di kantoran ya di bank ya. Ya kita pengen sebelum kita pensiun kita udah di highest level lah kalau dikasih lah. Itu sih. Oke, itu berarti benar plan yang sudah tertata sekali ya Pak ya. Lalu mungkin ke Mas William. Kalau buat saya happiness itu mau apa ada, bisa kayak gitu. Mau makan bisa, nggak perlu lihat harga gitu kan. Itu happiness. Selama tercukupi, menjaga ekspektasi, merasa enough. Karena yang sering kali membuat kita menderita adalah melihat orang lain berkembang, tapi kita membandingkan dengan diri kita sendiri padahal kita semua punya pace masing-masing. Jadi untuk menjawab 2026 buat saya kita tetap adaptif dan belajar. Gitu, terhadap hal-hal baru, skill-skill baru, banyaklah bagaimana kita mengolah analytical thinking kita, hard skill menggunakan teknologi gitu karena teknologi mau nggak mau akan masuk ke dalam pekerjaan sehari-hari. Oleh karena itu bagaimana kita bisa beradaptasi itu sangat penting. Kemudian menambah wawasan, ekonomi, keuangan kayak gitu. Apalagi semakin posisi kita tinggi itu sangat dibutuhkan. Bagaimana kita bisa memimpin orang kalau kita aja belum selesai sama diri kita sendiri. Banyak pemimpin yang jadi bermasalah karena apa? Karena dia masih mempeributkan dirinya sendiri. Keuangan yang susah, biasa kalau udah keuangan susah bakal ngaruh tuh ke semua pekerjaan. Oleh karena itu penting sedari awal kita membangun pemahaman. Banyak kan yang nggak mau peduli ya, keuangan kompleks lah, ntar aja lah gitu. Justru semakin cepat kita bisa paham akan semakin bagus. Gitu. Ternyata nggak sesusah itu kok, banyak banget sekarang dengan era internet dan konten marketing di sosial media, banyak ilmu-ilmu gratis. Tinggal masalah kita mau nggak mencari tahu dan mempelajari. Karena benefitnya bukan buat orang lain, buat kita sendiri juga. Tapi masalahnya kita mau nggak untuk mempelajari hal itu. Karena ketika kita bisa mempelajari hal itu, kita bisa membantu orang lain juga. Dan itu yang sering terjadi di kantor juga. Ada tim nanya, gue punya masalah gini nih, gimana cara ini ya gitu ya. Gue bisa kasih advice, bisa membantu mereka. Paling enggak sebagai leader kita bisa memfasilitasi apa yang sebenarnya tim kita butuhkan. I see, itu benar-benar balik lagi ke pembahasan kita mengenai growth mindset ya. Mau dulu kuncinya ya. Oke, mungkin Mbak Lia. Terakhir ya, oke. So growing in happiness karena terdiri dari 3 kata, aku bagi dulu. Growing, you need to manage your risk. Hidup kamu akan lebih beresiko jika kamu tidak bersahabat dengan resiko dari sekarang. So for you to grow, kamu harus mengerti resikonya. And happiness ketika kamu sudah manage the risk gitu, kamu akan berprogres, kamu akan berproses. Setiap kali saya sedih, karena happiness itu kan perasaan ya. You need to see how far you grow. Coba aku tanya di sini, kalian ada di mana? Nggak usah di mananya deh. 10 tahun yang lalu, rekeningnya beda nggak? Senyum kan? Senyum kan? Coba ingat dalam 10 tahun gitu, rekening kita bisa berprogres. Cuma kadang kita lupa, kita ngelihatnya hari ini kok buruk banget, tahun ini kok buruk banget.
sometimes in order for us to feel happy gitu, see how far we grow. And buat aku grow in a happiness itu ketika aku tahu aku berani membuat perubahan itu. Jadi I think we need to belajar lebih lagi tentang diri kita. Itu sih. Oke, aku setuju banget lagi. Kita selalu ngeliatnya tuh ke depan, tapi rarely kita reflect how far we've grown. Itu tuh membuat kita jadi somehow merasa fulfilled ya. Ikut ditepok juga. Ditepok juga. Ayo kita boleh menepok diri kita Padahal sendiri purpose loh. Oke deh. Aduh ini pembahasan hari ini bener-bener menurut aku komplit ya, bukan cuma dari sisi financial aja, tapi juga menyadarkan kita bagaimana tentang diri kita sendiri, pertumbuhan diri kita sendiri juga. Karena kadang-kadang untuk menyadari pertumbuhan kita harus melihat dulu ke belakang dan menyadari sudah sejauh apa kita melangkah juga. Sangat daging banget kalau kata anak Gen Z. Aku bukan Gen Z, tapi kayaknya aku sekarang udah bisa jadi Gen Z deh ya. Sangat daging banget nih pembahasan kita hari ini. Tapi gak kerasa kita udah ada di penghujung acara dan pastinya menuju 2026. Aduh meringis deh ya kalau kita udah ingat kayaknya baru awal tahun 2025 kemarin, sekarang udah menuju 2026 lagi. Jadi semoga bukan cuma angka di rekening kita aja yang perlu bertumbuh, ini reminder lagi ya. Tapi juga cara kita berpikir tentang uang, peluang dan pastinya diri sendiri juga ya. Karena mindset yang bertumbuh itu bukan sekedar tahu lebih banyak, tapi berani mencoba lebih jauh dan juga kita bisa terus happy ya dong. Masa rekening tubuh kita nggak happy ya kan, itu pasti happy ya, ketawa dong semua biar makin happy. Boleh minta tepuk tangannya untuk Tawa karir. Tawa karir. Boleh minta tepuk tangannya untuk 3 narasumber kita hari ini. Bagaimana, apakah mendapatkan banyak catatan? Dari tadi aku melihat juga banyak yang ngetik-ngetik, ini pasti mencatat atau memberikan reminder atau malah bikin rencana-perencanaan finansial ya setelah ini ya. Jadi aku ingin reminder lagi buat teman-teman semua yang pengen tahu lebih banyak tentang berbagai program menarik dari Hana Bank. Mulai dari top spender debit card program dengan cashback hingga 15 juta rupiah, hingga instant reward deposit dengan cashback hingga 115 juta rupiah. Sekali lagi terima kasih banyak waktunya sudah berbagi dengan teman-teman semua hari ini. Thank you. Thank you. Terima kasih Mbak Alia, Mas William, Pak Devi. Terima kasih teman-teman semua yang hadir di acara siang hari ini ya. Let's growing together, sharing happiness with Hana Bank. See you another event.